Oke, baik. Selamat sore. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya Komangadi Suparta atau bisa dipanggil Mangadi seperti itu. Di sini saya akan menjelaskan cara untuk melakukan setup Samsung Shine dengan tipe QM43C. Dimana ini memang tipe terbaru dari Samsung Shine. Seperti itu. Langsung saja untuk menghemat waktu kita nyalakan unitnya terlebih dahulu. Nah, jadi untuk tampilan remote-nya kurang lebih seperti ini. Oke, kita nyalakan unitnya. Setelah unitnya sudah menyala, nah bagaimana sih kita caranya setup Samsung Shine ini menggunakan software Magic Info seperti itu. Nah, untuk cara install software Magic Info-nya saya tidak jelaskan lagi di sini karena di video saya sebelumnya itu sudah saya buat dan di sana sudah ada cara atau tutorialnya untuk install apps Magic Info-nya seperti itu. Jadi di sini saya akan langsung menjelaskan cara untuk connect antara unit Shine-nya dengan Magic Info server seperti itu. Oke, langsung saja di sini kita untuk proses install Magic Info-nya di sini saya tidak jelaskan karena sudah ada di video saya sebelumnya seperti itu. Jadi di sini saya akan jelaskan cara untuk setup Magic Info yang memang sudah kita install dengan setup unitnya seperti itu. Langsung saja di sini saya tampilkan tampilan dari laptop saya seperti itu. Langsung saja di sini kita buka web. Jadi di sini kita buka web browser. Jadi kita cukup ketikkan http. Nah, di sini saya sudah ada. Di sini kita cukup ketikkan http localhost/7001/magicinfo-login. Oke. Jadi dia terbuka biasanya perlu waktu beberapa menit seperti itu karena baru saja saya restart laptopnya karena saya mencocokkan IP-nya. Oke, dan dia sudah terbuka. Nah, jadi di sini tampilan Magic Info-nya sendiri kurang lebih seperti ini. Oke. Di sini user ID, kita masukkan user ID sama password yang sudah kita set sebelumnya. Oke, nah setelah login kurang lebih tampilannya seperti ini. Lalu kita masuk ke bagian device. Nah, nanti device-nya akan muncul di menu Unapproved seperti itu. Jadi pertama kali kita masuk ke bagian license management. Jadi sebenarnya untuk software Magic Info sendiri itu ketika kita install untuk softwarenya itu kita langsung dapat yang Magic Info Lite Player. Jadi itu totalnya 25 unit. Jadi ketika kita install softwarenya itu kita sudah langsung dapat free 25 unit yang Magic Info Lite. Jadi apa sih perbedaannya Magic Info Lite dengan Magic Info Premium seperti itu? Mungkin akan timbul pertanyaan seperti itu.
Jadi perbedaannya Magic Info Lite dengan Magic Info Premium yaitu Magic Info Lite itu sebenarnya kita bisa publish konten yang sudah jadi. Artinya kalau memang posisi displaynya portrait, itu kontennya kita set memang kita buat portrait. Seperti itu. Itu kontennya kita buat portrait baik di video editor dan sebagainya. Itu anggapannya ketika misalnya menggunakan running text, itu benar-benar kita sudah jahit videonya, sudah jadi. Jadi ketika kita menggunakan Magic Info yang Live Player, itu sebenarnya yang free, itu kita hanya bisa masukkan satu tampilan penuh. Jadi satu tampilan penuh itu maksudnya video, jika memang video tersebut kita ingin ada running text, kemudian ada animasi berjalan seperti itu, ada slideshow, ada video, mungkin sepotongnya slideshow, sepotongnya video seperti itu kita benar-benar edit terlebih dahulu videonya. Jadi kita publish video yang memang sudah jadi. Jadi kita publish video yang sudah jadi dari bagian konten seperti itu. Nah, perbedaannya dengan yang premium, itu kalau yang premium kita bisa create langsung project dari sini. Jadi kita bisa create project dari sini. Sini saya langsung tunjukkan untuk gambarnya seperti itu. Di sini kita tinggal create. Nah, di sini dia sudah ada template-templatenya. Nah, kalau Magic Info Lite itu kita tidak bisa pilih template yang seperti ini. Jadi mungkin di sini ada video, di sini ada slideshow, di sini ada running text. Nah, yang Magic Info Lite tidak bisa seperti ini. Ini hanya bisa di premium. Jadi Magic Info Premium seperti itu. Jadi di sini juga sudah ada resolusinya. Jadi misalnya kita akan masukkan gambar, itu kita masukkan sesuai resolusi yang ditampilkan di sini seperti itu. Ini ketika pemasangannya mungkin posisi portrait. Posisi landscape. Nah, kalau untuk posisi portrait itu kita pilih yang ini. Nah, di sini juga sudah ada template-templatenya yang bisa kita pilih. Nah, jadi di sini sudah ada resolusinya juga. Misalnya kita mau menggunakan video, kemudian slideshow, kemudian running text, kemudian logo seperti itu bisa. Jadi itu perbedaannya Magic Info Premium dan Magic Info Lite seperti itu. Oke. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita set di unitnya terlebih dahulu. Jadi kita di sini cek IP dari laptopnya. Jadi ini IP-nya sudah saya statik tadi agar tidak berubah. Nah, jadi IP ini yang akan kita masukkan nanti di unitnya. Jadi 192, 168, 1110, 194. Dan laptop ini kita juga connect di jaringan yang sama dengan unitnya seperti itu. Jadi harus di satu jaringan yang sama. Oke, langsung saja kita masuk ke bagian network, kemudian kita pilih server network setting. Jadi connect to server. Nah, di sini kita masukkan IP yang tadi yang saya bilang. Ini IP-nya 192 168 1110 194. Kemudian go. Nah, di sini TLS kita biarkan don't use, kemudian port kita biarkan 7001, kemudian kita save, kita back, kemudian kita open network setting. Jadi kita connect terlebih dahulu di jaringan yang sama dengan server seperti itu. Di sini saya menggunakan jaringan master data. Sini juga kita connect dengan jaringan master data. Oke, jika sudah benar kita tinggal go. Oke, kemudian kita tinggal oke. Nah, nanti biasanya
Oke, jadi di sini kita lihat terlebih dahulu tipe unitnya. Jadi di sini model code-nya itu QM43C seperti itu. Jadi dia ada beberapa series. Tapi untuk series barunya yang ini QM43C. Nah, itu langsung muncul connect to the server. Jadi dia langsung ngebaca si servernya, server Magic Info-nya. Oke, kita balik lagi ke tampilan laptop. Nah, nanti kita masuk ke bagian device. Nah, di sini dia udah kebaca unitnya. Jadi, dia akan muncul di menu Unapprove. Sini juga sudah terlihat untuk nama atau tipe signage-nya seperti itu. Selanjutnya kita approve. Sebelum kita approve, di sini kita bisa buatkan grup, misalnya lobby, signage demo, seperti itu, dan sebagainya. Itu bisa kita buatkan. Nah, nanti ketika proses approval, di sini menu unapprove, kemudian kita centang unitnya untuk approve. Di sini kita rename lobby misalkan. Kemudian kita pilih device groupnya, saya gunakan signage demo seperti itu. Di sini kita centang never expired, kemudian approval sukses. Nah, setelah sukses, kita ke bagian device. Nah, jadi di sini kita juga sesuaikan nanti. Jadi di sini juga kita sesuaikan, kita edit, kemudian setup. Nah, jadi di sini untuk time zone-nya masih belum sesuai. Jadi zona waktunya kita sesuaikan di sini sesuai unitnya terinstall. Misalnya di sini di Denpasar itu plus 8. Oke, kemudian kita save. Oke, has been sent sukses. Jadi sudah sukses. Ini signage lobby. Nah, ketika kita akan publish konten. Jadi di sini nanti saya akan jelaskan perbedaannya. Ketika kita akan publish konten ke unitnya, itu kita pilih menu schedule. Jadi kita tinggal new schedule, kemudian kita pilih konten. Ini saya zoom agar lebih terlihat. Sini kita pilih menu konten. Kemudian support device-nya kita tinggal centang aja yang muncul di sini. Kemudian kita create. Nah, lalu di sini nanti akan ada beberapa konten yang memang sudah saya bikin sebelumnya. Sini saya akan coba publish untuk kontennya. Jadi di sini ini merupakan konten yang premium ya. Nah, kita drag ke sini, kemudian kita klik. Kemudian kita centang never expired. Nah, di sini juga kita bisa atur nanti kalau kita mau schedule. Kalau kita mau setiap hari, tinggal kita centang 24 jam. Kemudian kita save lagi sekali. Test. Ini saya namakan schedule-nya test. Kemudian publish to kita pilih ke signage lobby. Kemudian save. Kemudian save and publish. Maka dia akan sudah mendownload. Jadi kita bisa lihat dengan menekan tombol home, kemudian kita arahkan ke Magic Info-nya. Kita pencet tombol info. Oke, di sini statusnya masih waiting. Kita coba restart. Oke, di sini dia tiba-tiba not connected. Jadi kita coba pastikan untuk jaringannya.
Oke, untuk jaringannya aman, tidak ada masalah. Nah, dia baru saja connect lagi. Oke, kemungkinan ada sedikit bug. Nah, statusnya sudah connected. Cuman kontennya di sini di Magic Info-nya itu masih waiting, jadi belum terkirim. Oke, download complete. Itu sudah successful 2. Oke, saya coba publish ulang. Nah, ini baru berhasil. Jadi tadi kontennya itu kemungkinan ada bug di projectnya tadi. Jadi di sini dia biasanya tidak akan muncul untuk downloadnya kalau kita tidak tekan tombol info yang ada di remote. Oke, di sini kita tinggal tunggu hingga dia prosesnya 100%. Jadi kecepatan download tergantung banyak atau sedikitnya dari project dan tentunya kecepatan jaringan juga. Jadi dari koneksi jaringan itu akan mempengaruhi cepat atau lambatnya nanti proses download. Jadi mungkin sedikit saya ingatkan, ketika kita akan setup Magic Info, itu antara server Magic Info dan unit itu wajib terkoneksi di jaringan yang sama. Oke, nah ini kontennya sudah play. Sorry tadi dia tidak play karena tadi posisinya belum di network channel. Jadi saya tadi ada minus. Jadi kita posisikan di network channel. Baru nanti dia akan tampil kontennya. Nah, jadi ini merupakan konten yang Magic Info Premium. Jadi itu kita bisa pisah-pisah untuk tampilannya. Misalnya kita gunakan video, kemudian di bawahnya ada running text, seperti itu. Di sebelah kiri ada slideshow, menu makanan, dan lain sebagainya. Itu bisa. Jadi better yang Magic Info Premium itu fiturnya dia lebih lengkap. Kalau Magic Info Lite sebenarnya sih cukup, cuman untuk CMS-nya atau kontennya itu kita masukkan yang memang sudah jadi seperti itu. Jadi konten yang memang benar-benar sudah kita set dari awal. Jadi misalnya mau tampilannya seperti ini, kita sudah edit kontennya terlebih dahulu sebelum kita publish di unitnya menggunakan USB flash disk seperti itu. Baik, itu merupakan cara untuk kita setup software Magic Info dengan unitnya Samsung Shine It seperti itu. Sekian tutorial dari saya. Mungkin nanti jika ada pertanyaan
mengenai cara setup dan lain-lain, itu nanti bisa langsung hubungi saya di nomor 083 114 427 776. Jadi nanti misalnya Bapak atau Ibu ada kendala, nanti tinggal diinfokan saja. Pasti akan saya bantu untuk pandu sampai kontennya bisa running di TV. Sekian tutorial dari saya. Semoga dapat membantu dan terima kasih.